Baik, selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan, NIM 19104168849, kelas A1 Pagi Manajemen. Jurusan Manajemen. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS saya, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Yang pertama, soal bagian A. Aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Alasannya. Alhamdulillah saya hadir 100% dan terus mengerjakan tugas yang diberikan dan mengikuti Meet, Zoom, dan mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Saya hadir di kuliah analisis lingkungan bisnis sebanyak 14 kali. Yang ketiga, apa yang saudara lakukan selama belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa saja yang Anda peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Yang pertama, banyak searching di Google. Yang kedua, banyak yang bisa saya pelajari seperti memahami materi yang Bapak diberikan, memahami dari tugas yang diberikan, serta pengertian jenis, manfaatnya, dan memahami tentang analisis lingkungan bisnis tersebut. Yang keempat, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Yang pertama, bab 1, analisis lingkungan bisnis. Yang kedua, bab 2, strategi terintegrasi. Yang keempat, yang ketiga, bab 4, politik dan tekanan sosial. Yang keempat, bab 7, strategi untuk arena pasar dan pemerintah. Yang kelima, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Pada tahun berapa buku tersebut dianalisis? Berapa halaman buku analisis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku ALB tersebut? Buku yang digunakan adalah analisis lingkungan bisnis. Yang membuat buku tersebut adalah Bapak Adi Mursalin. Halaman buku tersebut sekitar 300 halaman. Jumlah babnya sekitar 9 bab. Nomor 6. Bagaimana kuliah daring ALB memberi kesan kepada Anda? Platform apa yang Anda digunakan oleh dosen dalam memberi mata kuliah analisis lingkungan bisnis? Untuk platformnya bisa lewat aplikasi Zoom, WA, Google Classroom, Telegram, FB, dan Google Meet. Soal bagian B, jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat terjadinya penyebab terjadinya krisis. Yang pertama, krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak sengaja, tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan. Reputasinya dan kredibilitas manajemen seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis.
Satu komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah keseimpangan pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan profesor untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksternal perusahaan di lingkungan non pasarnya. 2. Kesiapan. 3. Analisis akar penyebab. 4. Tanggapan respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, mengenangi akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. 5. Komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah 2 komponen utama dari respon krisis, karena krisis sering berkembang dengan cepat dan dengan pesat. Informasi seringkali lengkap dan spekulasi serta rumor biasa terbang sekaligus informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya. Penting untuk berkomunikasi secara efektif dan komunikatif dengan mereka yang terkena dampak serta publik secara lebih luas. Yang ketiga, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahuinya lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di daerah perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di daerah perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi bisnis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non-pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non-pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Amandemen pertama konstitusi memberikan kepada orang-orang termasuk perusahaan untuk kebebasan berbicara dan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Bisnis dan kepentingan lain dengan demikian memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintah, dan partisipasi tersebut membutuhkan strategi yang efektif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar untuk umum dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Strategi non-pasar adalah beberapa cara meningkatkan laba. Bakal mempengaruhi keseluruhan kegiatan. Yang pertama leadership, yang pertama leadership meningkatkan laba dengan cara menurunkan biaya sementara harga kita tetap bersaing di pasar, meningkatkan market share dengan cara menggunakan harga yang lebih murah tetapi tetap menghasilkan laba untuk kita. Yang kedua, pengurangan biaya melalui economies of scale, modify supply chain, leans, dan manufacturing. Hal yang perlu diingat dalam strategi ini adalah bagaimana bisnis kita menjadi lowest cost produce among the competition, memiliki harga produk yang paling murah dibanding pesaing. Akan tetapi hal ini juga
mengakibatkan bisnis kita terancam jika kompetitor memiliki cara yang lebih efisien dan efektif dari kita. Yang kedua, differentiation. Riset dan inovasi haruslah menjaga fokus utama mampu membuat produk jasa berkualitas tinggi. Memerhatikan fitur dari produk, jasa layanan pelanggan, layanan maksimal, sales, marketing, supaya target pasar menyadari manfaat dari produk yang kita gunakan atau yang kita tawarkan. Memperhatikan reputasi dan brand kita, produk, dan itu seperti kita harus diferensiasi produk yang lebih baik dari kita. Yang ketiga, fokus pada message pasar, market pasar yang khusus memberikan servis barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan khusus dari customer. Komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi perbaikan komponen utama. Pilihlah salah satu dari bab 15 yang isi dari bab Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Melakukan lobby. Melobi adalah komponen sentral dari sebagian besar referensi dalam strategi internasional. Lobby adalah komunikasi strategis dari informasi yang relevan secara politik kepada pejabat pemerintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat cabang, eksekutif, anggota kongres atau badan legislatif negara mereka, bagian staf mereka, dan staf komite. Bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini bermasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter yaitu yang pertama spesialis faktor, yang kedua menetapkan regulasi, yang ketiga memperketat standarisasi kualitas produk, keamanan, dan lingkungan, yang keempat mendukung kepentingan menginginkan adanya investasi yang berkelanjutan, yang kelima mendukung iklim usaha kompetitif. Soal bagian C, berkenaan dengan video-video yang berkesan dari analisis lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video analisis lingkungan bisnis, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton tersebut versi mahasiswa. Jelaskan teori-teori yang bagian tersebut dan manfaat wawasan apa yang diperoleh setelah Anda menonton lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Yang pertama, judulnya lingkungan pemasaran. Yang kedua, makna dalam video tersebut dapat dipelajari lingkungan teori yang diberikan tersebut, termasuk dalam efek lingkungan pasar. Yang kedua, efek lingkungan bukan pasar. Yang ketiga, faktor pencapai pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha.
Wawasan yang saya peroleh dapat mengetahui tata cara usaha yang benar ketika saya melakukan hal tersebut ke depannya. Video bagian B, judulnya Dampak COVID Ekonomi RI minus 5,32%. Yang kedua, makna dalam video tersebut, COVID-19 sangat berdampak bagi perekonomian di Indonesia dan masyarakat, serta sektor-sektor perusahaan. Yang ketiga, teori yang dijelaskan video pertumbuhan ekonomi Indonesia selama COVID-19. Manfaat yang saya peroleh bagaimana cara mengatasi perubahan ekonomi yang menurun. Baiklah, sekian pemaparan jawaban UAS analisis lingkungan bisnis dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.